Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengkajian ya, khususnya pengkajian ini nanti akan membantu untuk bekal apa sebelum mahasiswa praktek, tentunya mahasiswa harus memahami ini dulu ya, karena nanti ASKAP di dalam ASKAP Gerontik tentunya akan ada pengkajian-pengkajian yang akan kita bahas dalam praktikum ini ya. Nah, pengkajian yang kita bahas ini sebenarnya pada pengkajian apa sih pada mata kuliah keperawatan gerontik? Sebenarnya pengkajian yang akan kita bahas ini adalah pengkajian psikogerontik ya. Yang mana pengkajian psikogerontik ini kalau di dalam lansia ya, khususnya pada aspek lansia ini menjadi suatu hal yang wajib karena dengan pengkajian psikogerontik ini ada aspek-aspek lain yang khas atau yang karakteristik lansia itu hal-hal yang nanti harus dikaji apa saja terkait dengan psikogerontiknya ya. Karena nanti akan menjadi hasil atau menjadi acuan ketika lansia-lansia itu mendapatkan atau memiliki kendala-kendala dari sisi psikogerontiknya. Ya. Nah, psikogerontiknya ini apa saja sih? Psikogerontiknya ini meliputi pengkajian status fungsional, pengkajian status kognitif ya atau afektif, serta pengkajian fungsi sosial ya. Nanti yang akan kita kaji sebenarnya pada tiga aspek itu sebenarnya ya. Kemudian pengkajian status fungsional ini kebetulan di dalam RPS yang sudah di-share oleh Pak Chandra ini maksudnya adalah materi yang nanti akan dipaparkan atau akan dijelaskan oleh Pak Chandra ya. Nanti yang saya jelaskan ya yang ada pengkajian yang sesuai saja, sesuai dengan RPS, yang lainnya akan dijelaskan oleh Pak Chandra. Tapi tidak masalah, ini saya jelaskan sekaligus terkait dengan pengkajian fungsional, pengkajian status fungsional, yaitu mengukur kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari ya. Seperti halnya pada penentuan kemandirian nih, mengidentifikasi kemampuan, ya, kemudian keterbatasan klien, kemudian bagaimana klien menciptakan pemilihan intervensi yang tepat untuk klien itu, bagaimana kita menciptakan pemilihan intervensi yang tepat, karena apa? Karena ketika kita melakukan pengkajian status fungsional, itu kita akan tahu hal-hal yang tepat yang bisa kita berikan sesuai dengan kondisi lansia atau pasien itu sebenarnya yang seperti apa. Nah, yang dikaji di dalam pengkajian status fungsional ini adalah INDECATS, ya, Bartle Index, sama Sullivan. Nanti akan disampaikan oleh Pak Chandra atau menyesuaikan dengan materi atau teori yang sudah ditetapkan di dalam RPS oleh Pak Chandra. Ya. Kemudian pengkajian status kognitif atau afektif ini membahas tentang pemeriksaan status mental yang mana memberikan sampel perilaku dan kemampuan mental dalam fungsi intelektual khususnya pada lansia ya. Ini kembali lagi ini adalah pengkajian khusus pada lansia ya. Jadi pengkajian pemeriksaan status mental ini sebenarnya adalah memberikan sampel tadi perilaku. Sebenarnya perilaku lansia itu seperti apa sih? Kemampuan dari sisi mentalnya dalam fungsi intelektual itu bagaimana? Apakah masih berfungsi dengan baik atau ada kendala-kendala yang sifatnya menurun ya karena proses penuaan itu. Kemudian pemeriksaan status mental ini pengkajian pada tingkat kesadaran ya, pengkajian pada tingkat kesadaran, perhatian, keterampilan berbahasa, kemudian ingatan, ya, interpretasi bahasa, keterampilan menghitung dan menulis serta kemampuan konstruksional. Kemudian pengujian pada status mental bisa digunakan klien yang berisiko delirium ya. Jadi pasien-pasien lansia yang delirium atau mengalami penurunan kesadaran yang bersifat akut atau fluktuatif ya, kadang iya, kadang tidak ya, itu kita perlu melakukan pengujian status mental sehingga nanti implementasi yang akan kita berikan pada ASKEP-nya itu menyesuaikan. Jadi fungsi pengkajian-pengkajian ini intinya adalah nanti menyesuaikan ya pada implementasi yang akan kita berikan pada lansia. Katakanlah lansia yang mengalami kendala terkait dengan status mental dengan lansia yang normal atau tidak ada kendala, ya tentu beda perlakuannya. Sehingga itulah yang menjadi dasar kenapa kita harus memahami, kenapa kita harus mengkaji pengkajian psikogerontik yang harus kita miliki sebagai perawat. Itu tujuannya untuk itu sebenarnya.
Jadi memberikan perlakuan yang tentu beda dalam konteks implementasi ya, bukan dalam konteks sosial atau dalam konteks humanisme. Kemudian yang dikaji ini kaitannya dengan yang kebetulan saya yang nanti akan mengajarkan atau akan sharing ya. Yang pertama adalah pengkajian SPMSQ ya, Short Portable Mental Status Questionnaire. Kemudian MMSE, Mini Mental State Exam, sama inventaris depresi back ya, atau pengkajian depresi back atau IDB ya. Kemudian sebenarnya ada juga skala depresi geriatrik Savage ya, ini yang sudah diwakili oleh depresi back ini. Jadi saya tidak perlu mengajarkan ini, cukup satu aja. Kenapa saya memilih depresi back? Karena depresi back ini yang lebih mudah dilakukan ya dibanding dengan Savage ya. Saya lebih memilih ke depresi back. Prinsipnya ini tinggal pilih depresi back atau depresi geriatrik yang Savage ya. Kalau misalkan teman-teman mencari literasi lain dari YouTube misalkan, ada literasi tentang pengkajian skala depresi geriatrik dengan Savage ya dipakai juga boleh-boleh saja, tetapi yang mungkin saya akan share nanti adalah ada inventaris depresi back ya atau DB. Nah, ini ada pengkajian SPMSQ ini untuk mendeteksi adanya tingkat kerusakan intelektual ya, nanti kita diskusikan bagaimana caranya ya. Kemudian terdiri dari 10 pertanyaan, yang mana dari 10 pertanyaan itu ada orientasi ya, kemudian riwayat, pribadi, memori dalam hubungannya dengan kemampuan perawatan diri ya. Karena takutnya ketika sudah lansia mengalami defisit perawatan diri. Nah, defisit perawatan diri itu apakah benar dari sisi mental portable-nya ya, soft mental portable-nya, atau memang dari sisi kemampuan untuk melakukan perawatan diri oleh lansia itu. Nah, itu kita kaji. Makanya kita nanti biar jadi tahu, oh ternyata lansia itu karena ini gitu loh. Karena masalah pengalaman memang karena dari kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk lansia itu melakukan perawatan diri. Oh, ternyata lansia yang kita rawat ini karena memang ada masalah soft mentalnya ya, soft mini mentalnya pada statusnya itu. Kemudian poin-poin penilaiannya adalah rusak atau salah nilainya 1, tidak rusak atau benar nilainya 0. Jadi kalau tidak ada kendala atau tidak ada karakteristik atau hasil yang dikaji atau normal-normal saja atau tidak rusak ya berarti nilainya 0. Kemudian mini mental state exam ini menguji aspek kognitif dari fungsi mental. Ya, itu ada orientasi, ada registrasi, ada perhatian ya, kemudian kalkulasi, mengingat kembali ya, mengingat kembali dan menguji juga bahasa ya, yang dimiliki oleh lansia, karena terkadang lansia itu pengennya menyampaikan atau mengungkapkan atau mengutarakan kalimat yang sifatnya minta tolong misalkan. Itu kadang saja dalam penyampaian atau dalam penyusunan kalimatnya sudah tidak wajar ya, atau sudah tidak sesuai. Nah, itu kita kaji. Nah, tapi jarang sih, itu kondisi seperti itu jarang. Tetapi kalau ada kendala-kendala seperti itu ya berarti ada yang tercermin di dalam hasil penilaian MMSE ini atau Mini Mental State Exam ya. Kemudian pemeriksaan ini bertujuan untuk melengkapi dan nilai, tetapi tidak dapat digunakan untuk tujuan diagnostik ya. Ya, tujuan diagnostiknya tentunya tujuan diagnostik tetap merujuk pada langkah-langkah prosedur ya, jadi tidak merujuk pada ini, tetapi dari langkah hubungan ya interpersonal antara kita dengan lansia tentunya akan mempengaruhi ya, tetapi memang tidak dapat digunakan untuk tujuan diagnostik karena diagnostik ya sifatnya prosedural. Kemudian pada pengkajian depresi back ini adalah alat pengukur status efektif yang digunakan untuk membedakan jenis depresi yang mempengaruhi suasana hati ya. Suasana hati ini tentu kalau di dalam teori lansia ini banyak hal yang mempengaruhi, apalagi kemarin ketika kita membahas tentang teori ada beberapa tipe-tipe lansia ya, ada yang tipe konstruktif ya, ada yang tipe membangun dan sebagainya. Ini adalah melihat poin itu yang kita lihat. Nah, poin itu tentu akan sangat mempengaruhi suasana hati. Bagaimana waktu mudanya, apa pekerjaannya, dan lain sebagainya, itu pasti akan berpengaruh pada lansia ya. Kemudian isinya adalah 21 karakter
yang mana terdiri dari alam perasaan, ya, pesimisme, rasa kegagalan, kepuasan, rasa bersalah, ya. Kemudian memiliki rasa terhukum, ya. Masih memiliki rasa kekecewaan terhadap seseorang, kemudian kekerasan terhadap diri sendiri, keinginan untuk menghukum diri sendiri, ya, keinginan untuk menangis, mudah tersinggung, menarik diri, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini 21 karakter inilah yang nanti akan dijadikan dasar bahwa lansia itu tidak mengalami masalah atau tidak mengalami depresi. Ya. Itu untuk melihat itu. Kemudian yang berisikan 13 hal tentang gejala dan sikap yang berhubungan dengan depresi, ya, yang nanti akan tertuang di dalam kuesionernya atau tertuang di dalam instrumen yang kita jadikan acuan untuk melakukan pengkajian pada lansia. Kemudian skala depresi geriatrik Gesep ini nanti silakan dibaca teman-teman sendiri untuk tambahan, ya, atau untuk literasi tambahan. Tetapi nanti yang akan kita bahas adalah yang menggunakan depresi back, ya. Kemudian pengkajian fungsi sosial, ya, selanjutnya ini mengkaji tentang hubungan lansia dengan keluarga sebagai peran sentral, ya, yang mana menghasilkan informasi tentang jaringan pendukung. Jaringan pendukung itu adalah support system di dalam keluarga sebelumnya. Kalau misalkan ketika mahasiswa prakteknya di Panti Werda, ya, kalau mahasiswa praktek di Panti Werda, ya tentunya tetap akan berpengaruh pada keluarga sebelumnya, atau bahkan sebelumnya tidak memiliki keluarga, kemudian di Panti Werda menjadi lansia tersebut nyaman, tentram, tenang, ya tentu itu menjadi hasil yang bisa kita tuangkan juga nanti di dalam askep, ya. Yang penting prinsipnya adalah menghasilkan informasi tentang jaringan pendukung. Berarti jaringan pendukungnya sifatnya sekarang. Kalau yang dari keluarga berarti jaringan pendukungnya masih berpengaruh besar, atau support sistem keluarga masih sangat besar pengaruhnya. Kemudian perawatan jangka panjang ini butuh dukungan fisik dan emosional keluarga, yang mana meliputi Apgar keluarga. Apgar keluarga itu terdiri dari adaptation, ya, partnership, growth, affection, sama resolve, ya. Yang mana alat screening singkat ini untuk mengkaji fungsi sosial lanjut usia. Jadi kalau pengkajian Apgar keluarga, ya isinya ini, poinnya ini. Nanti kita bahas satu persatu, ya. Kemudian instrumen Apgar ini ada beberapa hal, ya. Yang dari adaptasi sendiri adalah saya puas bisa kembali pada keluarga saya untuk membantu pada waktu sesuatu menyusahkan saya. Nah, ini melihat sejauh mana peran atau sejauh mana lansia itu masih dianggap masih memiliki peran. Kadang keluarga itu kan ada yang begini, oh sudah lansia, mungkin jangan sampai terlalu kecapean misalkan, atau sudah lansia jangan sampai masih kita berikan tanggung jawab yang membuat lansia itu capek. Tetapi di sisi lain sebenarnya lansia itu juga masih ada perasaan-perasaan yang saya pengen dianggap, saya pengen dilibatkan, saya pengen diajak diskusi, saya pengen berkontribusi dalam apapun itu yang ada di dalam keluarga. Nah, ini kadang keluarga melupakan itu. Sehingga dari pengkajian Apgar ini nanti kita akan tahu seperti apa sih dukungan keluarga pada lansia tersebut, ya. Kemudian ada hubungan. Ini di dalam instrumennya ini tertulisnya adalah saya puas dengan cara keluarga saya membicarakan sesuatu dan mengungkapkan masalah dengan saya. Jadi jangan juga membicarakan lansia di belakang, ya, tidak langsung menyampaikan. Dan lansia itu sebenarnya suka kalau diajak nyaman, ya, kalau diajak diskusi atau diajak komunikasi, ya, di dalam sebuah keluarga. Bahwa itu nanti hasilnya dipakai atau tidak dipakai, prinsipnya adalah melibatkan, ya, prinsipnya adalah melibatkan lansia itu. Kemudian saya puas bahwa keluarga saya menerima dan mendukung keinginan saya untuk melakukan sebuah aktivitas. Ya, ini menilai dari growth atau pertumbuhan, ya. Kemudian saya puas dengan cara keluarga saya mengekspresikan afek dan berespon terhadap emosi saya seperti marah, sedih, atau mencintai. Ya, ini perlu stimulus-stimulus pada lansia, yang artinya, ya. Jadi kita menunjukkan rasa sayang, kita menunjukkan rasa marah karena sayang, kemudian sedih dan ikut merasakan simpati empati kepada lansia yang ada di keluarga kita, ya, itu tentunya akan memiliki pengaruh pada supporting system keluarga kepada lansia itu. Kemudian saya puas dengan cara teman saya dan saya menyediakan waktu bersama-sama. Jadi orang-orang di sekitar, ya, ini orang-orang di sekitar lansia, atau bisa juga berorientasi pada
pengalaman ya atau histori dari lansia itu sendiri. Nah, penilaiannya pertanyaannya dijawab nih, kalau dijawab selalu poinnya 2, kemudian kalau kadang-kadang poinnya 1, dan hampir tidak pernah poinnya adalah 0. Ya, itu mungkin sedikit prolog ataupun sedikit konsep yang bisa saya sampaikan kenapa di dalam pengkajian sebuah askep gerontik itu ada pengkajian yang harus dilewati atau pada pengkajian psikogerontik pada lansia. Itu tujuannya adalah nanti prinsipnya adalah mempermudah kita ya. Meskipun tadi di awal sudah dijelaskan bahwa itu tidak bisa dijadikan rujukan ataupun acuan dalam konteks diagnostik ya, tetapi paling tidak di dalam mengelola askep nanti ya pasien yang akan kita kelola itu kita jadi tahu oh kendala kekurangan dan lain sebagainya pada lansia ini loh hasil MMSE-nya berapa, hasil SPMSU-nya berapa, hasil Apgar keluarganya berapa, bagaimana, nah status minimalnya bagaimana sampai dengan skala depresi back-nya itu hasilnya bagaimana itu kita akan menjadi tahu ya. Oke, kemudian kita masuk pada praktikum pengkajiannya. Jadi yang pertama ini kita akan membahas tentang praktikum pengkajian pada SPMSQ ya, atau status atau short portable mental status kuesioner ya. Jadi untuk melihat status mental pada pasien atau pada lansia. Jadi ini seperti biasa di paling atasnya ada ketentuan nama pasien ya, kemudian jenis kelamin, agama, kemudian pendidikan, alamat. Alamat ini menyesuaikan ya, sifatnya fleksibel. Kalau di Pantiwerda ya berarti di Pantiwerda. Nanti kalau di keluarga ya di keluarga. Kemudian nama perawat, nama kita ya. Kemudian kapan dilakukan pemeriksaan. Kemudian kita juga harus menuangkan pada tinggi badan atau berat badan lansia ya. Kemudian kalau bisa juga ada golongan darah karena tidak semuanya lansia ini mengingat kembali lagi bahwa ini pasien adalah lansia ya. Ada yang ingat, ada yang tidak. Bahkan yang dewasa pun ketika ditanya golongan darah belum tentu semuanya ingat ya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya adalah seperti ini ya. Nanti ditulis jawaban ini artinya apa yang mengisi ini ya kita perawat ya, yang mendampingi pada semua pertanyaan ini kita yang mendampingi. Nah, keterangannya, interpretasinya ini, ketika ada kesalahan 0 sampai 2 ini fungsi intelektualnya utuh. Jadi kesalahannya semakin sedikit semakin bagus ya. Kemudian ada kesalahan 3 sampai 4, kerusakan intelektualnya ringan. Kemudian ada kesalahan 5 sampai 7, terjadi kerusakan intelektual yang sedang, sampai dengan kesalahan 8 sampai 10, kerusakan intelektualnya berat. Nah, ini juga ada ketentuan, jadi misalkan berpendidikan SD ini bisa dimaklumi bila lebih dari satu kesalahan ya, bila subjeknya berpendidikan SD. Bisa dimaklumi juga bila kurang dari satu kesalahan bila subjek punya pendidikan lebih dari SD ya. Ini kondisi-kondisi yang sifatnya pembias, nanti ada hal-hal yang dimaklumi ya dalam sisi pengukuran atau penilaian. Oke, kita bahas satu-satu pada pertanyaan-pertanyaannya. Nanti silakan teman-teman bisa mempraktekkan sendiri ya. Nanti akan saya share juga terkait dengan formatnya atau template-nya atau draft-nya yang nanti bisa dijadikan teman-teman untuk acuan pada waktu pengkajian psikogerontik pada lansia ya. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah tanggal berapa hari ini? Kita menanyakan ke pasiennya, Bapak, Ibu, ini sekarang tanggal berapa, hari apa, tahun berapa, itu kita tanya. Kalau jawabannya benar ya kita tulis benar ya, berarti poinnya skornya adalah plus ya. Jadi tanggal berapa, hari apa, kemudian tahunnya tahun berapa itu kita tanya. Masih ingat enggak? Masih tanggap enggak dengan hari, tanggal dan tahun ya yang apa pada hari tersebut ya tentunya. Masih ingat apa tidak gitu. Kalaupun di prosesnya itu mengalami kesulitan mengingat-ingat, kita boleh kok memberikan stimulus-stimulus ya. Yang penting jangan diberikan bocoran karena ini tentunya pengkajian ini sifatnya objektif ya. Jadi harus lansia. Kalau memang lansia tidak bisa ya kita tidak boleh membantu. Nanti mentang-mentang pasiennya ya udah tak bantu aja gitu. Nggak bisa seperti itu. Ini kan untuk kita sebenarnya.
memudahkan kita pada waktu melakukan asuhan keperawatan atau memberikan implementasi pada asuhan keperawatan. Jadi bukan seperti ujian kemudian bisa dibantu ya, tidak seperti itu. Kemudian hari apa ini gabung ya, kemudian apa nama tempat ini ya, kalau di rumah ya berarti di rumah keluarga, misalkan dijelaskan saya ikut anak saya, kemudian saya atau saya tinggal sendiri sama suami, misalkan dijelaskan seperti itu. Kalau di Panti Werda ya dijelaskan saya berada di Panti Werda Harapan Ibu, misalkan ya. Biasanya nanti lansia itu juga akan menceritakan historinya. Kenapa dia bisa sampai di Panti Werda itu? Apakah keluarganya yang meminta di situ ya, atau keluarganya yang meninggalkannya di situ atau bagaimana? Nanti biasanya ceritanya panjang kali lebar. Makanya seru nih teman-teman kalau mengkaji lansia itu nanti ceritanya bisa macam-macam, bisa histori yang kadang tidak kita tanyakan itu disampaikan, dan yang kadang belum kita tanyakan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan template SPMSU ini kadang sudah tersampaikan ya. Karena apa? Karena ceritanya pasti nanti akan sampai mana-mana. Nah, kita mengendalikan itu. Kita mendengarkan ya, kemudian mengendalikan itu, mengarahkan. Kalau ada yang belum sesuai itu kita arahkan. Kemudian kita tanya berapa nomor telepon Anda. Kalau tidak memiliki telepon ya kita tanya di mana alamat ini. Ya, kalau di Panti Werda ya berarti alamatnya Panti Werda. Nggak harus detail juga ya. Itu ada sisi kemakluman juga ya, nggak harus detail. Katakanlah di Panti Werda Harapan Ibu, Jalan Beringin nomor 12, kelurahan ini, RT ini, nggak harus detail seperti itu. Dia tahu ini di Harapan Ibu, tempatnya di Kelurahan Beringin, kemudian kecamatannya di mana sih, Mbah? Pak, misalkan. Kecamatannya di Kalian, misalkan. Di mana ini kotanya? Di Kota Semarang itu sudah cukup ya. Ini di Beringin di Ngalian itu sudah cukup. Kita tidak harus secara detail menanyakan RT RW secara detail banget, itu nggak perlu. Kemudian kita tanyakan berapa umurnya, ya, umur lansia ini umurnya berapa. Tidak semua lansia ingat akan umurnya ya. Caranya ya tentu ini 5 dan 6 ini berkaitan ya, berapa umurnya, kemudian kapan Anda lahir. Berkaitannya dalam arti validasi ya. Ketika lansia menjawab umur 70 tahun, berarti ya tinggal kita kurangkan 70 dari tahun sekarang. Benar enggak, valid enggak yang di jawab oleh lansia itu. Validasinya dari itu, dari kapan lansia tersebut lahir ya. Sehingga kita bisa tahu apa yang disampaikan atau apa yang dijawab oleh lansia itu adalah real atau adalah sesuai dengan tahun kelahiran ya. Kemudian kita tanya siapa presiden Indonesia sekarang. Katakanlah nama lengkapnya, misalkan kalau yang sekarang ini kan Pak Jokowi kan gampang ya, Jokowi Widodo misalkan, atau disebut Jokowi juga boleh, atau menyebutkan Pak Widodo gitu ya boleh, benar, atau Pak Joko ya benar-benar saja, tidak harus sedetail kemudian Joko Widodo Insinyur Haji Joko Widodo, nggak harus seperti itu. Atau mungkin kalau presiden sebelumnya Pak SBY misalkan, sebelumnya siapa namanya, Pak Susilo itu sudah cukup, Pak Bambang Yudhoyono sudah cukup, Pak SBY gitu juga sudah cukup. Artinya ketika lansia itu menjawab, lansia itu sudah memiliki, oh presiden kemarin itu ini loh gitu. Itu yang poin yang akan kita nilai. Kemudian siapa nama kecil ibu? Nama kecil itu ya nama panggilan lah ya. Nama panggilan ibu siapa, nggak harus nama lengkap juga. Kalau orang-orang dulu tuh nama lengkapnya kan berat ya, berat-berat itu artinya kalau laki-laki ya Uto Prawiro misalkan, atau Prawiro Dirjo misalkan ya, kita cukup menanyakan nama panggilannya. Kalau ibu misalkan Sri Sumiati misalkan ya, Ibu Sri gitu aja udah cukup, sudah sesuai. Kemudian dari sisi penghitungan ini kita coba 20 dulu ya kepada lansia. Ibu, ini ada angka 20 nih. Kalau kita kurangi 3 berapa? Ketemunya misalkan. Oh, ketika dikurangi 3 adalah 17. Nah, sekarang 17 dikurangi 3 berapa? Oh, 14. Nah, 14 dikurangi 3 berapa? Oh, 11 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kesulitan diawali dari 20 ya kita turunkan.
ternyata masih kesulitan juga ya, berarti memang ada kendala dari sisi matematik ya, dari penghitungan. Berarti ada hal yang membuat lansia tersebut bermasalah di dalam menghitung itu, kesulitan. Nah, poin-poin ini nanti kita kumpulkan yang benar berapa, yang salah berapa. Kemudian kita interpretasikan, oh ternyata ada kesalahan 3, ya berarti ada kerusakan intelektual ringan. Ada kerusakan intelektual ringan. Jadi dari jawaban ini yang salah 3, berarti kerusakan intelektualnya ringan. Tapi kalau yang salah adalah 0 sampai 2 ya, atau 2 atau 1 atau benar semua, berarti fungsi intelektualnya bagus ya, masih utuh. Kalau kesalahannya 5 sampai 7, kerusakan intelektualnya sedang. Begitu juga 8 sampai 10, kerusakan intelektualnya berat. Nah, ini adalah cara melakukan pengkajian SPMSQ atau Short Portable Mental Status Questionnaire yang nanti bisa diterapkan teman-teman di dalam melakukan pengkajian psikogerontik pada pasien sebelum kita melakukan pengelolaan atau melakukan analisis data sampai dengan melakukan diagnosis keperawatan yang akan kita ambil ya pada pengkajian atau pada implementasi aspeknya. Oke, mungkin itu pada pertemuan yang membahas tentang pengkajian SPMSQ. Silakan nanti teman-teman mempraktekkan sendiri, syukur-syukur secara langsung kepada lansia kalau ada yang anggota keluarga yang ada lansianya di rumah, atau bisa dengan orang sekitar, bisa tetangga ya, atau bisa disimulasikan saja, tidak harus dengan lansia, paling tidak biar tahu bagaimana cara melakukan pengkajian SPMSQ ini sampai dengan menginterpretasikan dengan baik dan dengan benar ya. Oke, mungkin itu dari saya kaitannya dengan materi pada pengkajian SPMSQ. Kita akan bertemu lagi pada materi masih dengan pengkajian psikogerontik pada materi yang berbeda ya, di waktu yang berbeda. Oke, mungkin itu. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.